Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan tutorial kita yang sudah tertunda cukup lama ya. Kita sekarang masuk ke part 6 yaitu tentang session ya. Jadi di sini kita akan mencoba menggunakan session di aplikasi kita. Oh ya. Untuk project kita ini kita menggunakan template dari admin LTE ya. Kalau misalnya ada yang menggunakan template yang lain, berarti silahkan disesuaikan saja. Karena di sini kita akan menggunakan template admin LTE yang sudah sangat populer digunakan dan cukup mudah gitu ya. Oke, kita akan mulai saja. Untuk yang pertama kali kita akan coba untuk mengekspor dulu database yang kita sudah buat sebelumnya. Kalau saya di sini namanya DB siswa. Nah, jadi kita di projectnya nanti kita akan menyimpan database di project kita. Nah, di sini. Oke, di sini ya. Kita database-nya ya sini sudah ada. Ini nanti tinggal di DB user. Bukan ini ya. Ini nanti tinggal di export saja. DB siswanya, klik yang nama database-nya. Sebentar, saya zoom dulu. Cara ekspor ya, klik nama database-nya, bukan klik tabelnya, tapi nama database-nya. Kemudian klik ekspor dan langsung go aja. Kirim, go atau kirim. Nanti dia akan mendownload database-nya. Kemudian ambil database-nya, di download. Ada database siswa, boleh dikat, boleh di copy dan disimpan di folder login register kita. Nah, di sini. Oke. Kemudian kita langsung saja untuk melakukan session ya. Nanti kita akan jelaskan apa itu session. Kita buka dulu ini sudah terekam. Oke. Kita buka dulu project kita. Itu yang login register ya. Kita lanjutkan saja di project ini. Yang mana kemarin itu kita sudah berhasil login ya. Oke. Kita akan coba login sini. Admin dengan yang salah dulu. Oke, ada notif login gagal, silahkan coba lagi ya. Kemudian kalau misalnya benar, oke, login berhasil dan masuk ke halaman indeks. Kemudian di sini kita ambil data ini dari database, dari sini, dari tabel user. Nah, kita ambil nama. Jadi siapa sih yang login gitu ya? Nah, akan tampil di sini. Kemudian kita tambahkan juga tombol logout. Ketika di logout, maka akan kembali ke halaman login. Oke, kemudian satu hal lagi nih di sini. Kalau kita misalkan iseng gitu ya, saya mau langsung masuk ke halaman indeks gitu ya. Kan boleh-boleh aja ya, sah-sah aja. Kalau kita enter, maka akan ada notif. Maaf, silahkan login terlebih dahulu. Jadi kita nggak bisa langsung sembarang masuk ke halaman indeks. Jadi harus melalui login dulu gitu ya, biar aplikasi kita aman. Oke, kita langsung saja kita mulai codingnya seperti apa. Oke, pertama kita butuh sebuah halaman indeksnya ya. Oke, kita ke aset, kemudian cari starter.html. Nah, ini kita akan menggunakan starter.html ini agar tidak terlalu banyak barisnya ya. Yang starter aja dulu. Kemudian pilih semuanya, lalu copy, kemudian tutup asetnya, kemudian klik di login register, klik kanan new file, kita bikin index.php, kemudian save. Oke, kemudian dihapus dan paste. Oke, paste seluruh isi starter dari HTML ya. Oke, ke index.php.
Nah, jadi ketika sudah berhasil login, itu akan diarahkan ke sini ya, ke index.php. Caranya di bawah login berhasil, kita bikin perintah baru di sini, window titik location kemana, yaitu ke index.php. Jika berhasil login, maka akan diarahkan ke halaman index.php ya. Oke, kita coba dulu aja. Login register login.php ke sini ya. Kalau saya berhasil login, kita bisa langsung masuk ke halaman indeksnya. Oke, tapi halaman indeksnya masih kacau, kita perbaiki dulu. Caranya ke indeks, kemudian seperti biasa di sini kan ada plugin ya, plugin sama disk. Nah, seperti biasa diarahkan ke folder aset. Berarti blok si pluginnya, kemudian Ctrl D sampai bawah, kemudian tambahkan aset. Oke, satu lagi disk juga sama, di blok Ctrl D semuanya, kemudian tambah aset juga. Oke, seperti itu. Kita cobain, refresh, yuk. Nah, ini halaman starter pack dari template admin LTE ya, tidak terlalu banyak fungsi di sini. Namun kita hanya akan menambahkan tombol logout, jadi setelah login itu akan ke logout gitu ya. Kita tambahkan saja langsung ke project kita, klik kanan, kita bikin file logout.php. Save. Oke, kita sudah punya file logout.php ya. Oke, jadi seperti ini. Langsung saja kita buat, kita buka tag PHP. Kemudian kita akan seperti ini. Nah, header dalam kurung location nya kemana ya, headernya kemana. Jadi kalau logout itu berarti dikembalikan ke halaman login. Kodenya seperti ini. Oke, kemudian save. Terus kita ke index, kita akan bikin tombol logoutnya. Silahkan ke baris sebentar. Oke, kita zoom out dulu. Oke, kita ke baris 220 sampai ke baris 228. Ini di blok, kemudian di copy. Oke, nah kita bikin di sini logout ya, logout. Kemudian ikonnya kita ubah menjadi sign out ALT ya. Oke, yuk kita coba refresh ya, akan muncul logoutnya ya. Kalau misalnya kita logout, oh iya sorry, belum di link kan, ini linknya belum ya, berarti ke login ke logout, ini L kecil titik php. Oke, save, refresh lagi. Ketika tekan tombol logout, maka akan kembali ke halaman login ya. Begitu juga kalau misalnya login, akan masuk ke halaman indeks ya. Kita logout lagi. Oke, masuk juga ke halaman login ya. Oke, kita baru coba login dan logoutnya saja ya. Nah, oke, kita akan menggunakan session sekarang ya. Apa itu session? Nah, dalam PHP, session itu merupakan data yang disimpan dalam suatu server yang dapat digunakan secara global. Jadi, secara garis besar,
Session itu kita membuat sebuah variabel tapi bertipenya global, jadi bisa diakses dimanapun gitu ya, di mana data tersebut spesifik merujuk ke user atau klien tertentu. Contoh menggunakan session adalah ketika user telah login di halaman tertentu, maka ketika membuka halaman lain, PHP akan mengingat bahwa user tersebut telah login gitu ya, karena kita menggunakan session. Ya. Contoh, ketika kita telah login pada Google, maka setiap kali kita membuka layanan Google seperti Gmail, Google Drive, dan lain-lain di tab berbeda, maka akan selalu ke dalam login karena kita menggunakan session gitu ya. Kecuali kita buka dalam browser yang berbeda. Jadi itu fungsi session. Jadi sebagai memori ya, kita menyimpan memori di server bahwa kita telah login di aplikasi kita gitu ya. Oke, kita langsung saja. Kita menambahkan sessionnya, berarti kita tinggal ke halaman loginnya saja. Oke, untuk menggunakan session itu harus dimulai dengan session start gitu ya, selalu. Jadi setiap halaman yang mau menggunakan session itu harus dimulai dari session start dulu gitu ya, dimulai dari session start. Oke, kemudian session yang akan kita buat yang pertama adalah ini dulu. Oke, kita buat variabel $session ya, variabelnya nama. Oke, yang mana isinya adalah nama dari dalam tabel user, namanya siapa, nanti akan dimasukkan ke session, nanti akan merubah si ini. Oke, kita login dulu. Nah, akan berubah si nama ini, jadi ini namanya bukan Alexander Pierce, tapi nanti namanya akan berubah menjadi otomatis yang loginnya siapa gitu ya. Oke, nah untuk mengambil data dari database, kita perlu menambahkan satu baris lagi di sini, $data sama dengan mysqli fetch search. Oke, isinya adalah num row. Kemudian berarti di sini $data berarti isinya adalah nama. Kenapa nama? Karena di database itu nama kolomnya adalah nama ya, boleh nama, boleh email, bebas gitu ya. Oke, sip. Jadi nanti variabel nama ini bertipe session ya, atau misalnya kita kasih komentar aja di sini, membuat variabel session variabel nama bertipe session ya. Oke, ini namanya akan ditampung di session, nanti kita bisa panggil di halaman index. Kita ke halaman index, kemudian kalau ingin menggunakan session berarti kita harus session start dulu ya, PHP. Oke, ini ada kesalahan, kita close dulu aja. Oke, indexnya close dulu, buka lagi. Oke, kemudian kita bikin session start. Ini kita cari Alex ya. Oke, yang ini ya. Oke, kita ubah menjadi nama yang ada dari database. Berarti kita panggil sessionnya aja, karena tadi kan kita sudah membuat variabel nama ya, tipenya session. Ketik ini saja, kita buka tag PHP, kemudian echo, berarti $session nama. Kita panggil si variabel namanya di sini. Yuk kita cobain, kita logout dulu. Nah, kita login, harusnya namanya berubah ya menjadi sesuai yang ada di database. Oke, kita lihat, oh kosong ya.
Ada kesalahan mungkin. Ini sudah betul. Oke, ada kesalahan ya. Oke, di sini harusnya bukan numrow tapi SQL get. Oke, nah kita ngambilnya dari sini. Oke, kita cobain lagi. Kita logout, kemudian kita login. Yuk, namanya udah sesuai ya dari database ya, sudah berubah. Oke, kita sudah mencoba membuat sebuah variable session, tipenya namanya nama ya, tipenya session. Oke, sekarang gimana caranya agar kita kalau misalnya belum login itu kita tidak bisa langsung masuk ke halaman index. Artinya kita wajib login dulu gitu ya. Kalau misalnya kayak gini, ini kan kita belum login ya, tapi kita bisa akses langsung halaman indeks dari sini. Oke, boleh kan? Ya nggak apa-apa ya, boleh. Oke, nah harusnya kita nggak boleh masuk langsung ke halaman indeks, tapi kita harus login dulu gitu ya. Harus melalui login dulu, wajib login dulu. Oke, caranya adalah kita tinggal tambahkan saja, kita buat variabel baru bernama ini, login ya, bernama login, kemudian isinya adalah true. Oke, jika login berhasil maka si variabel login ini akan menilai true ya. Kalau login gagal berarti otomatis akan menilai false gitu ya. Oke, caranya kita akan tambahkan beberapa baris di bawah session. Di sini ada pengecekan ya. Ada pengecekan apakah sudah login. Nah, seperti ini pengecekannya. Oke. Jika session login belum di-set, artinya belum login ya, belum ada aktivitas login yang bernilai false, maka akan dikembalikan ke halaman login. Nah, jadi seperti ini codingnya. Oke, boleh di pause ya, kemudian di contoh codingnya. Nanti kan ada alert, silakan login terlebih dahulu. Jadi karena belum dibuat loginnya, maka wajib login terlebih dahulu dan akan diarahkan ke halaman login.php. Kita langsung coba saja, kita akan akses halaman index. Oke, silahkan login terlebih dahulu ya. Jadi wajib login gitu ya. Oke, kita akan coba login. Nah, baru sekarang boleh. Jadi sebelum kita login itu tidak bisa masuk langsung ke halaman indeks, tapi harus login dulu gitu ya. Harus login dulu. Oke, kita coba ke indeks langsung. Oh, nah di sini ada sedikit catatan ya. Ternyata walaupun kita tadi sudah logout, tapi ternyata kita masih bisa gitu ya masuk ke halaman index.php. Tuh masih bisa ya, harusnya kan nggak bisa ya karena kita sudah logout. Nah tapi kita tinggal tambahkan saja di logout ini, kita tambahkan beberapa baris kode. Oke. Nah, karena kita sudah menggunakan session, maka ketika logout itu sessionnya harus dihapus gitu ya. Penghapusan sesi agar kita sesinya dari nol lagi gitu ya, dihapus sesinya. Oke. Berarti kita ke indeks. Kita coba langsung. Kita logout. Nah, berarti sesinya sudah di destroy atau dihapus. Kalau misalnya coba kita balik lagi ke halaman indeks. Nah, nggak bisa. Itu wajib login dulu gitu ya.
Oke, jadi seperti itu codingnya. Pertama kita ke halaman login, kemudian tambahkan session, kemudian buat variabel nama dan variabel login isinya true, dan jangan lupa bikin variabel data isinya MySQL fetch search, kemudian isinya adalah SQL get dari sini ya. Kemudian di halaman index kita buat menu yaitu logout, diarahkan ke logout.php, kemudian ikonnya fast sign out gitu ya. Kemudian kita tambahkan juga di sini kenapa ini? Nah, kasih session nama gitu ya. Karena kan kita tadi sudah membuat variabel session sini gitu ya. Kemudian di index paling atas kita tambahkan pengecekan, jika belum login maka akan dikembalikan ke halaman login gitu ya. Jadi kita tidak bisa memaksa masuk ke halaman index, tapi harus login dulu gitu. Kemudian di logout juga bikin halaman logout isinya seperti ini. Oke, tutorialnya sekian dulu untuk session ya. Kita akan lanjutkan di tutorial selanjutnya ke halaman adminnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.